Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas bahasa Mandarin, yaitu tugas modul 13 dan modul 14. Yang mana pada kelompok 1 ini terdapat 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Aditya J. Pangestu sebagai moderator. Yang kedua, Adelia Amanda. Dan yang ketiga, Agnes Wal Aidil. Baiklah, tugas ini akan kami bagi menjadi 3 orang untuk membacanya. Pertama di modul 13, yang mana saya sendiri akan membacanya. Pada modul 13, yaitu menerjemahkan. A. Hakikat penerjemahan. Penerjemahan adalah suatu upaya mengungkapkan kembali pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam terjemahan, isi teks bahasa sasaran harus sama dengan isi bahasa sumber. Atau bisa aja bentuknya berbeda, namun makna tetap harus sama. Masalah penerjemahan adalah ketika menempatkan kesepadanan pada tingkat yang sama dalam bahasa sasaran ini. Terjadi karena satu bahasa memiliki jangkauan yang lebih luas pada istilah khusus pengoperasian dalam bidang semantik yang diberikan pada berbagai tingkat. Semantik menyangkut tentang makna atau arti. Jadi makna atau pesan yang dimaksud dalam bahasa sumber dapat dipahami dan memiliki nilai yang sama dengan bahasa sasaran. B. Kesepadanan dalam penerjemahan. Kesepadanan atau ekuivalensi memang peranan yang sangat penting dalam penerjemahan, karena kesepadanan mempengaruhi penerjemahan untuk memiliki keberterimaan makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sasaran idealnya, sepadan dengan makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Untuk menghasilkan makna atau pesan yang sepadan, penerjemah harus memahami dan menyesuaikan pembaca atau mendengar teks bahasa sasaran. Dalam penerjemahan, kesepadanan antara dua teks harus diutamakan. Selanjutnya, metode penerjemahan. Salah satu cara untuk mendapatkan pedanan yang paling mendekati dengan bahasa sasaran adalah dengan menggunakan metode penerjemahan. Metode dalam penerjemahan berkaitan dengan keseluruhan teks. Pemilihan metode dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, berorientasi pada bahasa sumber dan prosedur penerjemahan untuk mendapatkan kesepadanan. 1. Penerjemahan kata per kata, word by word translation. Dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan membiarkan susunan kalimat tetap seperti teks bahasa sumber. Metode penerjemahan ini biasanya digunakan sebagai proses awal pengalihan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Contoh, mulai sekolah pertama hari ini Hasan bertemu baru teman sekolah, Li Feng. 2. Penerjemahan setia adalah metode penerjemahan yang berorientasi pada makna kontekstual dengan berusaha mempertahankan bentuk bahasa sumber. Metode ini mengalihkan kata-kata budaya dengan tetap mempertahankan bentuk gramatik bahasa sumber. Contoh, musim gugur telah tiba, kupindahkan anggrek ke ruang kaca. Selanjutnya, metode penerjemahan kata per kata. Berdasarkan analisis kalimat di atas, yaitu sehari ku tengok 3 kali, ku pandangi setiap hari. Hasil terjemahan kurang diterima karena penerjemah berusaha mengikuti bentuk bahasa sumber, mengikuti kata sumber, urutan kata per kata dalam bahasa sumber dipertahankan dan kata-kata diterjemahkan satu demi satu berdasarkan makna dasarnya dan di luar konteksnya. Selanjutnya, metode penerjemahan bebas. Penerjemahan bebas biasanya terjemahan yang merupakan parafrasa yang jauh lebih panjang dari bahasa aslinya, serta sering bertele-tele dalam dan berlebihan. Selanjutnya, metode penerjemahan harfiah. Contoh, data Hanzi, Pengyou atau teman, D. Far, kepemilikan, Shengri, ulang tahun. Hanzi, pada perayaan hari ulang tahun temannya, Wang Yonlong bertemu Siti. Wang Yonlong bertemu Siti di acara pesta ulang tahun temannya.
Selanjutnya Hanzi. Diterjemahkan ni hao adalah kata-kata sapaan biasa. Ni hao adalah kata-kata sapaan yang biasa digunakan dalam bahasa Mandarin. Pada kalimat di atas merupakan frase nomina yang diterjemahkan menurut gramatika BSA. Kata when how you bertindak sebagai induk kata, bertindak sebagai partikel yang memiliki makna yang dalam bahasa Indonesia. Di dalam supermarket, Ling Fang bertemu dengan Man Long, temannya. Mereka saling menyapa. Baiklah, itulah materi yang pertama saya bacakan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Adelia Amanda akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan modul 14, terkait dengan membaca dan menulis huruf Hanzi. Globalisasi tidak berhenti pada bahasa. Hal ini terlihat jelas dengan meningkatnya internasionalisme. Di sini internasionalisme adalah kata-kata yang ada dalam berbagai bahasa. Jadi kata-kata ini bisa memiliki arti yang mirip. Ada kata-kata yang dipahami di setiap benua. Di mana ketika kita menemukan suatu bahasa, kita juga selalu menemukan budaya. Nah, saat kita mempelajari bahasa tersebut, maka kita harus mempelajari secara dasar penulisan dan serta pembacaannya. Di sini dalam bahasa Mandarin ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum membaca dan menulis Hanzi. Hal yang perlu diperhatikan adalah macam-macam nada dan macam guratan. Hal tersebut sudah kita pelajari dalam materi selanjutnya. Di sini terdapat tabel membaca dan menulis huruf Hanzi. Nah, di sini ada nomor 1 yaitu I, yang mana nada 4, banyak guratannya yaitu 10, yang berartikan loving. Kemudian ada yang nomor 2 seperti itu juga, ba, merupakan nada pertama. Kemudian banyak guratannya 4, yang berartikan hope. Kemudian ada ba dengan nada yang ketiga, banyak guratannya yaitu 5. Yang mana berartikan partikel. Kemudian juga seperti itu seterusnya. Kemudian ada B yang mana ini merupakan nada pertama, banyak guratannya 8 yang berartikan cup. Hingga ada band yang mana merupakan nada yang ketiga, banyak guratannya 5. Nah, kemudian begitu seterusnya ada ci yang mana di sini merupakan nada keempat, banyak guratannya 6 yang berartikan time. Selanjutnya ada da, merupakan nada yang ketiga, banyak guratannya 5 yang berartikan play cards. Begitu seterusnya hingga deng, dian, ding yang merupakan ada nada 3 dan 4, banyak guratannya 9 yang berartikan LED dan banyak guratannya 5 yang artinya elektrik. Kemudian ada du yang merupakan nada yang pertama, banyak guratannya 10 yang berartikan kapital. Juga ada R, nada kedua dan nada ketiga, yang mana terdapat banyak guratannya 2 dan 6. Yang pertama berartikan shirt, kemudian ada earrings. Kemudian begitu seterusnya, di sini ada yang nomor 28, V, itu merupakan nada pertama, banyak guratannya 8. Kemudian begitu seterusnya ada fan, nada pertama, banyak guratannya 4 yang berartikan mark. Kemudian ada feng, nada pertama, banyak guratannya 4. Kemudian ada fu, nada keempat, banyak guratannya 4. Kemudian ada gan, nada pertama, banyak guratan 3 yang berartikan dry. Kemudian begitu seterusnya ada guan, merupakan nada pertama, banyak guratan 6. Kemudian ada guang, yang mana nada ketiga, banyak guratannya 3. Kemudian ada go, yang mana ini ada nada kedua dan nada ketiga, banyak guratannya itu sama-sama 8. Kemudian ada go, nada keempat, banyak guratannya 6. Kemudian ada hai, nada kedua yang banyak guratannya yaitu ada sebanyak 7 dan 9. Kemudian ada he,
banyak gurata. Nada kedua banyak guratannya 8 dan hong kemudian hu yang merupakan nada kedua dan nada keempat yang banyak guratannya sama-sama 6. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca dan menurut huruf kanji. Yang selanjutnya adalah nomor 49. Cara membacanya adalah hua. Ada 1. Banyak guratannya 6, artinya flower market. Selanjutnya nomor 50. Why. Nada 4. Banyak guratan 7, artinya bed. 41. Why. Nada 4. Banyak guratan 12, artinya power atau benefit. 52. Wa. Nada 2. Banyak guratan 9, artinya ada elif. 53 ada hua. Nada 3. Banyak guratan 4, artinya ham. Selanjutnya ada ji. Nada 1. Banyak guratan 2, artinya small table. Selanjutnya ada ji. Nada 2. Banyak guratan 3, arti rich. Selanjutnya ada ji. Nada 1. Banyak guratan 10, artinya the daily life of me. Selanjutnya ada jian. Nada 4. Banyak guratan 4, artinya bersih. Selanjutnya nada nomor 58. Kai. Nada 1. Banyak guratan 4, artinya statue. Selanjutnya ada kau. Nada 3. Banyak guratan 6, artinya assignment atau tes. Selanjutnya ada ki. Nada 3. Banyak guratan 5, artinya adalah used for emphasis. Selanjutnya ada wo. Nada 3. Banyak guratan 4, artinya mount atau tasty. Selanjutnya ada li. Nada 4. Banyak guratan 2, artinya strength. Selanjutnya ada ling. Nada 4. Banyak guratan 5, artinya ada season. Selanjutnya ada ma. Nada 1. Banyak guratan 3, artinya root and strength. Selanjutnya ada mai. Nada 3. Banyak guratan 3, artinya pay the bill. Selanjutnya ada mau. Nada 2. Banyak guratan 4, artinya have a young. Selanjutnya ada mai. Nada 3. Banyak guratan 9, artinya Amerika kontinen. Selanjutnya ada men. Nada 2. Banyak guratan 3, artinya ada door. Selanjutnya ming. Nada 2. Banyak guratan 6, artinya adalah name. Selanjutnya ada ming. Nada 2. Banyak guratan 8, artinya adalah brick. Selanjutnya ada na. Nada 2. Banyak guratan 10, artinya adalah tag. Selanjutnya ada nak. Nada 3. Banyak guratan 9, artinya whatever. Selanjutnya ada nine. Nada 3. Banyak guratan 5, artinya grandmother. Selanjutnya ada neng. Nada 2. Banyak guratan 10, artinya ability. Selanjutnya ada nian. Nada 2. Banyak guratan 6, artinya adalah year. Selanjutnya ada new. Nada 2. Banyak guratan 4, artinya adalah cow. Selanjutnya ada nu. Nada 3. Banyak guratannya 3, artinya adalah daughter. Selanjutnya ada zang. Nada 4. Banyak guratan 3, artinya adalah upper. Selanjutnya adalah zia. Nada 4. Banyak guratan 3, artinya adalah lower. Selanjutnya ada wu. Nada 4. Banyak guratan 4, artinya afternoon. Selanjutnya ada zian. Nada 4. Banyak guratan 8, artinya adalah now. Selanjutnya ada zong. Nada 1. Banyak guratan 4, artinya adalah middle. Selanjutnya ada zong. Nada 3. Banyak guratan 5, artinya morning. Selanjutnya ada ci. Nada 2. Banyak guratan 7, artinya adalah land. Selanjutnya ada jiu. Nada 3. Banyak guratan 3, artinya adalah long time. Selanjutnya ada zun. Nada 3.
banyak guratan 10, artinya adalah midnight. Selanjutnya ada deng, nada 3, banyak guratan 12, artinya adalah white. Selanjutnya ada duo, nada 1, banyak guratan 6, artinya adalah much. Selanjutnya ada show, nada 3, banyak guratan 4, artinya ada little. Selanjutnya ada do, nada 3, banyak guratan 11, artinya block. Selanjutnya ada do, nada 3, banyak guratan 8, artinya adalah arif. Selanjutnya ada chong, nada 2, banyak guratan 4, artinya from. Selanjutnya ada bed, nada 4, banyak guratan 5, artinya adalah half. Selanjutnya ada by, nada 3, banyak guratan 6, artinya adalah 100. Selanjutnya ada link, nada 2, banyak guratan 13, artinya ada 0. Selanjutnya ada yi, nada 1, banyak guratan 1, artinya 1. Selanjutnya ada nada 4, banyak guratan 2, artinya 2. Selanjutnya ada liang, nada 3, banyak guratan 7, artinya juga 2. Selanjutnya ada san, nada 1, banyak guratan 3, artinya 3. Selanjutnya ada si, nada 4, banyak guratan 6, artinya 4. Selanjutnya ada wu, nada 3, banyak guratan 4, artinya 5. Selanjutnya ada liu, nada 4, banyak guratan 4, artinya 6. Selanjutnya ada ki, nada 1, banyak guratan 2, artinya 7. Selanjutnya ada ba, nada 1, banyak guratan 2, artinya 8. Selanjutnya ada ju, nada 3, banyak guratan 2, artinya 9. Selanjutnya ada si, nada 2, banyak guratan 2, artinya 10. Selanjutnya ada ni, nada 3, banyak guratan 7, artinya you. Selanjutnya ada nin, nada 2, banyak guratan 11, artinya juga you. Selanjutnya ada ta, nada 1, banyak guratan 5, artinya he. Selanjutnya ada ta, nada 1, banyak guratan 6, artinya si. Selanjutnya ada wu, nada 3, banyak guratan 7, artinya I. Selanjutnya ada king, nada 4, banyak guratan 10, artinya please. Selanjutnya ada when, nada 4, banyak guratan 6, artinya us. Selanjutnya ada she, nada 1, she, nada 3, banyak guratan 5, artinya just one on fire. Yang selanjutnya ada zong, nada 2, banyak guratan 9, artinya clock. Selanjutnya ada zou, nada 4, banyak guratan 10, artinya seat. Sekianlah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.